Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Gusti Ilahi, 15/2023/169. Di sini saya akan menjelaskan tugas pemrograman dasar saya. Yang pertama itu di soal yang satu kita disuruh membuat dan mengakses direktori. Kita diminta untuk membuat direktori bernama data sampah yang menyimpan informasi tentang 3 jenis sampah, yaitu sampah organik, anorganik, dan B3. Untuk sampah organik ini memiliki atribut berupa berat yaitu 120 kg dan lokasi pembuangan di TPA organik. Lalu untuk sampah anorganik ini memiliki atribut berat 250 kg dan atribut lokasi pembuangan di pusat daur ulang. Dan ada sampah B3 dengan beratnya 60 kg dan lokasi pembuangan di tempat pengelolaan B3. Kemudian setelah membuat direktori, kita diminta untuk mencetak jumlah atau berat dari sampah anorganik dan lokasi pembuangan sampah B3. Berikut coding untuk soal nomor 1. Pertama kita membuat sebuah direktori untuk menyimpan data-datanya. Kita ini membuat direktori yang berupa direktori di dalam direktori. Kita pertama punya direktori yang pertama yaitu key yang pertama yaitu sampah organik dengan value yaitu berupa sebuah direktori lainnya. Di direktori sampah organik atau value sampah organik ini memiliki key berat yaitu 120 dan key lokasi pembuangan di TPA organik atau value-nya TPA organik. Lalu kita punya dictionary yang kedua, key yang kedua yaitu sampah anorganik dengan value another directory lainnya dengan value berat 250 dan lokasi pembuangan key lokasi pembuangan di value pusat daur ulang. Lalu untuk sampah B3, untuk key sampah B3 memiliki direktori yang lainnya, value-nya itu direktori yang lain yaitu yang key-nya berat 60 dan key lokasi pembuangan tempat pengelolaan B3. Karena kita hanya diminta untuk mengeluarkan output berupa berat dari sampah anorganik yaitu 250 dan lokasi pembuangan dari sampah B3 yaitu di tempat pengelolaan B3. Oleh karena itu, pertama kita membuat sebuah variabel yaitu berat anorganik yang menyimpan data mengambil dari direktori data sampah, key sampah anorganik. Karena value dari sampah anorganik itu berupa direktori lainnya, oleh karena itu kita memanggil sebuah value dari key berat. Jadi dari sampah anorganik kan ngambil value-nya, ngambil segini, ngambil ini semua. Kita mau ambil yang secara spesifik yaitu ngambil beratnya, oleh karena itu kita memanggil key berat. Sama juga untuk lokasi B3. Lokasi B3 yaitu untuk lokasi pembuangan sampah B3, kita mengambil data dari direktori data sampah dengan key sampah sampah B3, lalu mencari value lokasi pembuangan yaitu tempat pengelolaan B3. Lalu ini proses pengeprintan program code buat ngeprint. Berikut hasil codenya. Berat sampah anorganik 250 kg, lokasi pembuangan sampah B3, tempat pengelolaan B3. Untuk soal nomor 2, yaitu kita diminta menggunakan direktori data sampah dari soal 1, lalu tambahkan jenis sampah baru bernama elektronik atau sampah elektronik dengan jumlah berat 40 kg dan lokasi pembuangan di pusat pengelolaan elektronik. Setelah itu, perbaharui jumlah sampah organik menjadi 130 kg. Cetak seluruh direktori setelah pembaharuan. Berikut hasil code-nya. Ini code yang sebelah sini itu sama kayak nomor 1. Selanjutnya kita diminta untuk menambahkan data sampah dengan key yang baru yaitu sampah elektronik. Kita mengakses data sampah elektronik, men-set sampah elektronik sama dengan direktori yang lain yaitu beratnya 40 dengan lokasi pembuangan pusat pengelolaan elektronik. Tetapi karena di data sampah ini tidak terdapat key yang bernama sampah elektronik, maka ini tuh perintah itu akan melakukan memasukkan data baru yaitu dengan key sampah elektronik dengan value-nya berat 40 lokasi pembuangan pusat pengelolaan elektronik. Lalu karena diminta untuk mengupdate juga, kita mempunyai sebuah variabel sampah update yaitu isinya sebuah direktori di dalam direktori yaitu dengan key sampah organik dengan berat 130 dan lokasi pembuangan TPA organik. Lalu di data sampah ini akan diupdate atau ditambahkan oleh sampah update. Jadi data yang ini akan dimasukkan ke direktori yang ini. Tetapi karena sampah organik ini sudah ada
key sampah organik ini sudah ada di data sampah, maka yang akan terjadi adalah akan diperbaharui key dari sampah organik ini akan diperbarui oleh data yang baru, oleh value yang baru, yaitu berat 130 dan lokasi pembuangan TPA organik. Lalu di sini untuk mengeluarkan output berupa semua data berupa cetak seluruh direktori setelah pembaharuan, kita menggunakan sebuah perulangan for i, j in data sampah item. Jadi i ini akan menginisialkan si key dari key-nya dari data sampah, dan j ini akan menginisialkan dari value data sampahnya. Pertama kita mengprint jenis sampah i yang pertama itu berarti key yang pertama yaitu sampah organik, jenis sampah organik, berat, j itu value dari yang pertama yaitu yang ini akan mengambil value dengan key berat lalu di print kilogram, dan juga lokasi pembuangan mengambil dari value dengan key lokasi pembuangan. Lalu berulang selanjutnya adalah sampah organik, mengeluarkan sampah organik dengan berat 250, lokasi pembuangan pusat daur ulang, lalu B3 berat dan lokasi pembuangan. Berikut hasilnya. Ini kode yang pertama mengeluarkan sampah organik dan pembuangan B3. Lalu ini yang soal yang kedua, jenis sampah organik dengan berat 130, lokasi pembuangan, jenis sampah anorganik 250, pusat daur ulang, B3 60. Ini hasil berupa penambahan dari data sampah, data terbaru dengan yaitu sampah elektronik 40 kg dan pusat dan lokasi pembuangan pusat pengelolaan elektronik. Lalu jenis sampah organik juga telah diperbarui jadi 130 yang sebelumnya 120. Untuk soal yang nomor 3, kita tuh dengan menggunakan direktori data sampah yang dibuat sebelumnya, kita menuliskan program untuk memeriksa setiap jenis sampah dan mengelompokkannya berdasarkan jumlahnya, berdasarkan beratnya. Jika jumlah sampah lebih dari 100 kilo, maka akan mengeluarkan pengelolaan intensif diperlukan untuk jenis sampahnya apa. Jika tidak, akan mencetak jenis sampah apa dalam batas aman. Kita diharuskan menggunakan percabangan if else untuk menyelesaikan tugas ini. Berikut hasil kodenya. Pertama, ini tuh yang sama kayak sebelumnya di soal nomor 2, tetapi kita menambahkan perulangan yang lainnya, yaitu perulangan for i, j data sampah item. Sama seperti sebelumnya, i ini untuk menginisialisasikan key dan j ini untuk menginisialisasikan value-nya. Kita akan mengecek if j key value dari key apa ya? Jadi kan key yang pertama itu anorganik. Kita ngambil value-nya, value key yang pertama yaitu berat. Jika beratnya ini lebih besar dari 100, maka akan keluar pengelolaan intensif diperlukan untuk i. Jika tidak, maka akan print i dalam batas aman, yaitu i jika i nya ini tidak masuk ke perulangan if else yang ini, conditional if nya. Mari kita coba cek langsung aja. Ini kode yang soal nomor 2. Lalu ini kode yang nomor 3. Pengelolaan intensif diperlukan untuk sampah organik, pengelolaan intensif diperlukan untuk sampah anorganik. Sampah B3 dalam batas aman, sampah elektronik dalam batas aman. Sampah organik, karena tadi kan dari conditionnya itu yang dicek beratnya lebih besar dari 100. Nah, sampah organik ini memiliki berat 120, oleh karena itu sampah organik diperlukan pengelolaan intensif. Begitu juga dengan sampah anorganik memiliki berat 250. Yang sampah organik ini karena sebelumnya udah diperbarui di sebelah ini, maka beratnya itu jadi 130, tetapi tetap terpenuhi si syarat untuk mengeprint ininya. Oleh karena itu sampah organik akan diprint dan memerlukan pengelolaan intensif. Begitu juga sampah anorganik karena beratnya di atas 100 yaitu 250. Kecuali sampah B3 dan sampah elektronik, mereka memiliki berat 860 dan data sampah elektronik yaitu 40. Maka sampah B3 dan sampah elektronik dalam batas aman. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.